warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Parepare. Perkenalkan, saya Wardiansa, guru UPTD SMP Negeri 8 Kota Parepare. Saya Siti Rahmia dari TK Kepala Bayangkari 04 Brimob Parepare. Saya Iliawati, guru SMA Negeri 2 Parepare. Saya Nur Khadijah Mulira dari TK PGRI Ujung Kota Parepare. Kami akan melaksanakan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, semoga pada kesempatan ini keadaannya tetap sehat selalu. Nah, di sini sebelum kita melakukan percakapan coaching nanti yang akan dilakukan oleh Ibu Eli dan Ibu Rahmi, perkenalkan, saya adalah pengamat observer. Saya adalah Ibu Nur Khadijah dan pengamat dua adalah Pak Wardiansa, dan yang sebagai coach adalah Ibu Eli, dan sebagai coach adalah Ibu Rahmi. Sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Eli selaku coach kali ini terkait dengan kompetensi seorang coach, yaitu ada beberapa rubrik yang diamati sesuai dengan alur kita dari coaching kita hari ini. Akan melihat tujuan, kemudian melihat identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nanti nampak dalam kegiatan coaching hari ini. Kemudian yang kedua ada kompetensi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan pertama, kesempatan kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Eli kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Terima kasih Bu Mira. Jadi kompetensi yang saya akan kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, yang antara lain ada atau kehadiran, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Luar biasa sekali Bu Eli. Jadi Bu Eli ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kesadaran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu sudah sebutkan, kompetensi yang lebih spesifik apa yang ingin dikembangkan? Jadi kompetensi yang saya akan kembangkan adalah kompetensi yang secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot atau 2 kompetensi itu tadi. Jadi ada 2 kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari indikator pertanyaan berbobot dan mendengar aktif itu tadi, apa indikatornya? Indikatornya yaitu untuk kegiatan coaching kita pada hari ini adalah saya menginginkan coaching ini mampu memunculkan ide-ide atau gagasan sebagai solusi permasalahan yang ada atau yang dihadapi oleh coach pada saat ini. Baik Bu Eli, langsung saja waktu saya serahkan kepada Ibu Eli sebagai coach dan Bu Rahmi sebagai coach. Saya persilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mia? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Kalau Bu Eli bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kita lihat seperti ini, saya alhamdulillah baik-baik ya Bu. Begini, kira-kira apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini? Baik Bu Eli, pada siang hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Eli terkait tentang peran warga sekolah, terutama wali murid. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan pendidikan itu dan perlu ada kolaborasi antara wali murid di sekolah.
Nah, betul sekali pertanyaannya. Jika sekolah kemajuannya ditentukan oleh warganya, lantas ada permasalahan apa dengan orang tua murid sampai Bu ini menyampaikan perlu bantuan ini, Bu? Begini Bu Eli, di sekolah saya itu wali muridnya terlihat kurang memberikan perhatian terhadap anaknya. Dia memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada sekolah tanpa memberikan kerjasama, memberikan sumbangsi di sekolah seperti itu. Oh, seperti begitu ya, Bu. Jadi bagaimana kondisi ideal yang diharapkan Ibu Mia berkaitan dengan berpartisipasi wali murid yang seperti apa yang Ibu inginkan? Kondisi ideal yang menurut saya yang saya inginkan di sekolah yaitu saya berharap bahwa orang tua murid ini dapat memantau perkembangan belajar anaknya di rumah, kemudian bertanggung jawab terhadap perkembangan anaknya dan memberikan juga pendidikan terhadap anaknya di sekolah, bukan sepenuhnya di rumah, bukan sepenuhnya di sekolah saja. Seperti itu kondisi ideal yang saya inginkan. Yang saya setuju dengan Ibu Mia. Sekarang kalau boleh tahu, jika kondisi orang tua seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah kondisi ideal, yang Ibu sampaikan adalah level 10 sampai rentang 0 sampai 10, kemudian kondisi yang nyata atau kenyataan yang ada pada sekolah itu berada di level mana, Ibu Mia? Kondisi untuk di sekolah saya ini mungkin dari rentan 0 sampai 10 itu saya memprediksikan bahwa masih dalam level 5 seperti itu, Bu. Kemudian dari asumsi Ibu bahwa kondisi berada pada level 5 tadi ini, lantas Ibu mestinya ingin meningkatkan atau merubahnya ke level berapa, Ibu? Kalau keinginan saya, Bu, saya berusaha untuk meningkatkan dari level 7 menjadi dari level 5 menjadi level 7, seperti itu, Bu. Secara tidak langsung mungkin perlu kerjasama dengan orang tua untuk meningkatkan level dari 5 meningkat menjadi 7, seperti itu. Jadi dari dari yang Ibu Mia tadi sudah sampaikan, apa rencana yang pasti yang akan Ibu Mia lakukan untuk bisa merubah ini dari level 5 ini tadi menuju ke level 7 tadi itu? Ya, jadi yang pertama saya akan lakukan yaitu yang pertama adalah koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman sejawat lainnya serta komite sebagai perwakilan dari wali murid, kemudian bekerja sama merancang bagaimana kita membuat terobosan baru agar kita dapat meningkatkan partisipasi partisipasi orang tua murid terhadap pendidikan anaknya di sekolah, seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu Mia. Langsung saja, kemudian lalu ada hal lain yang ingin Ibu Mia lakukan lagi? Ya, selain tadi berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan sejawat dan komite sekolah, saya juga rencananya akan membuat grup paguyuban orang tua murid khususnya untuk di kelas saya, dan rencananya akan memprogramkan parenting, seperti itu, Bu. Wah, sangat luar biasa langkah yang Ibu Mia lakukan. Menurut saya itu sudah sangat bagus dan sudah sangat tepat, dan saya juga sangat setuju dengan ide-ide apa yang akan dilakukan Ibu Mia. Terus kemudian kira-kira apa yang kita ambil dari percakapan hari ini? Baik, Ibu, yang saya dapat ambil dari percakapan hari ini itu saya sangat bersyukur karena saya sudah merasa lega karena bisa berbincang-bincang dengan Bu Eli dari permasalahan saya ini, sehingga saya lebih bersemangat untuk memperbaiki dan merubah kondisi sekarang saya ini menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Syukurlah Ibu karena Ibu sudah merasa tenang. Sekarang dari yang Ibu Mia rencanakan, komitmen apa yang pasti Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk menjalankan rencana itu, saya akan menyusun program dan schedule tentang kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan. Oke, jadi kira-kira kapan Ibu Mia akan melakukan hal tersebut? Mungkin secepatnya, Ibu, 1 minggu atau 2 minggu ke depan, insya Allah saya akan melaksanakannya secepatnya. Wah, sudah tidak terasa waktunya waktu pulang Ibu Mia. Kemudian jadi apa nih yang bisa Ibu Mia dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Baik, Bu Eli, yang saya dapatkan dari pembicaraan hari ini yang pertama itu saya akan untuk mencari solusi dari permasalahan saya ini adalah yang pertama saya akan berkoordinasi dengan
warga sekolah, antara kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian tenaga kependidikan dan juga komunitas sekolah. Dan itu juga saya akan membuat paguyuban dengan orang tua murid khususnya di kelas saya dan membuat program tentang parenting di sekolah. Seperti itu Bu Eli. Wah, saya memberikan 2 jam untuk Bu Mia untuk hari ini. Ngomong-ngomong, siapa yang akan membantu Bu Mia untuk menjalankan komitmen ini? Selain tadi kepala sekolah, rekan sejawat, saya juga ingin memohon bantuan dari teman-teman dari rekan sejawat yang memegang kelas lain, artinya wali kelas lain ini yang saya wali kelas dari kelas lain yang ingin saya mohon bantuannya, seperti itu. Baiklah Bu, terima kasih banyak loh kemudian untuk hari ini. Kemudian saya ingin tahu bagaimana perubahan yang ada setelah melakukan hal tersebut di atas perencanaan yang pasti tadi. Mungkin bagaimana kalau 1 minggu atau 2 minggu ke depan kita akan bertemu kembali lagi Bu Eli. Boleh. Jadi 2 minggu ke depan ya. Jadi kita lihat progres dari apa yang dilakukan oleh Bu Mia dan cukupkah Bu, terima kasih, dan saya tutup untuk siang ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bu Eli atas waktunya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eli dan Ibu Nahmia yang sudah melaksanakan proses coaching. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Eli sebagai coach. Tapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi terlebih dahulu jalannya coaching tadi secara garis besar. Untuk alur detailnya sudah tampak dari Ibu Eli. Ada tujuan, kemudian cara Ibu tadi mengidentifikasi dan menanyakan apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Rahmi, kemudian tanggung jawab apa yang akan dilakukan Ibu Rahmi. Tadi saya sudah mengetahui semuanya. Selanjutnya tadi di awal Bu Eli juga ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah tadi juga Bu Rahmi sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang dilakukan pada saat dari permasalahan yang sudah disampaikan. Nah pertanyaannya apakah sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi terkait indikator yang sudah Bu Eli lakukan tadi pada saat sesi coaching tersebut? Nah, pada kegiatan coaching tadi menurut saya kita telah melakukan alur titah dengan rincian menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menunjukkan merencanakan aksi dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, coach tergali untuk menciptakan masalahnya dan mencari solusi permasalahan apa yang ada pada coach tersebut ini. Baik Bu, bagus sekali, luar biasa. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu Eli kembangkan untuk coaching berikutnya berdasarkan pengalaman coaching yang tadi Ibu lakukan dengan Bu Rahmi? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah setelah melakukan coaching hari ini, saya akan memahami lagi lebih dalam tentang proses coaching sehingga ke depan dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Luar biasa sekali Bu Eli yang telah memperdalam lagi supaya coachingnya selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi ya Bu. Nah itu saja mungkin Bu Eli, Bu Rahmi, terima kasih atas waktunya. Sudah cukup kegiatan coaching kita hari ini. Semoga coaching berikutnya kita akan menjadi coaching yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eli dan Ibu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, untuk Bu Nur, untuk Pak Wardi. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmia sebagai pengamat 1, kemudian sebagai pengamat 2 adalah Ibu Eli, sebagai coach adalah Bu Nur Hadijah Munira, dan sebagai coach adalah Pak Wardiansa. Sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nur Hadijah sebagai coach terkait tentang kompetensi seorang coach. Ada beberapa rubrik yang ingin saya
amati, yaitu alur tirta pada kegiatan coaching hari ini. Yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Semoga dalam proses coaching nanti ini dari alur tirta itu dapat nampak atau muncul ya Bu. Yang kedua itu terkait dengan kompetensi yang ingin dimiliki. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Nur yang bertindak sebagai coach hari ini, yaitu pada kesempatan kali ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nur sebagai coach pada hari ini? Terima kasih Bu Rahmi. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pengamat, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kesadaran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu. Baik Bu Nur, dari ketiga kompetensi ini mana yang lebih spesifik dan ingin dikembangkan oleh Bu Nur? Dari kompetensi yang tadi sudah saya sebutkan, saya mengambil satu yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Bu Nur yang ingin spesifik adalah pertanyaan berbobot. Yang ini saya tanyakan lagi Bu Nur, apa indikator yang dari pertanyaan berbobot itu? Untuk indikator mengajukan pertanyaan berbobot, yang nantinya diharapkan coach dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang diperolehnya dari percakapan yang kita lakukan. Kemudian diharapkan juga nanti coach mempunyai gambaran-gambaran baru atau rencana aksi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baik Bu Nur. Ya baik Bu Nur. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu Nur dan Pak Wadi untuk melaksanakan proses coaching. Kepada Ibu dan Bapak saya silakan. Terima kasih Bu Rahmi. Assalamualaikum Pak Wardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, secara fisik ini saya sehat, cuma biasa Bu ada sedikit yang menggeladik di pikiran saya Bu. Jadi Pak Wahdi ini secara fisik sehat ya Pak, tapi pikiran Bapak itu ada sesuatu yang mengganjal. Kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan sebelum kita melakukan coaching ini Pak? Iya Bu, saya berkenan curhat ke Ibu izinkan Bu. Boleh sekali Pak, kita diskusi bincang-bincang ringan sekitar 10 atau 15 menit. Kemudian kira-kira apa nantinya di akhir percakapan kita ini, apa yang ingin Pak Wardi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya, terutama masalah proses pembelajaran Bu yang terjadi. Jadi saya bermaksud kepada Ibu mau curhat Bu. Mudah-mudahan dengan curhatan saya ke Ibu bisa memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Nah, kira-kira apa yang mengganjal di pikiran Bapak sehingga pikiran Bapak bergelayut seperti itu Pak? Begini Bu, ada beberapa dari murid saya curhat kepada saya bahwa beberapa hari terakhir ini mereka merasakan kebosanan Bu di pembelajaran di kelas terhadap guru A atau guru B. Katanya proses pembelajaran guru-guru tersebut ya begitu-begitu saja Bu, monoton. Jadi permasalahan yang Pak Wardi dapatkan dari siswa-siswanya karena terdapat beberapa siswa yang merasa bosan dengan beberapa guru yang memberikan pembelajaran yang itu saja sehingga anak merasa bosan ya Pak. Iya Bu, kata anak-anak guru A dan guru B ini kalau mengajar kerjanya cuma ceramah terus Bu, tidak berkreatif, tidak berimprovisasi. Sementara guru-guru yang masih relatif berumur muda, menurut mereka merasa senang karena biasanya Bu diajak nonton video, diajak belajar di luar, diajak
diajak ke laboratorium dan lain sebagainya Bu, yang ada variatifnya. Akhirnya anak-anak tersebut membandingkan. Nah, saya lagi bingung ini Bu, gimana saya harus menyikapinya antara guru yang masih mengajarkan metode pembelajaran yang terdahulu dibandingkan dengan guru yang muda yang mempunyai improvisasi atau kreatifan terhadap proses belajar mengajar. Oh, jadi seperti itu ya Pak, pembelajaran yang sudah mereka alami dari beberapa guru yang menggunakan metode yang menyenangkan, tetapi ada juga guru yang pembelajaran masih konvensional, masih dalam bentuk ceramah sehingga anak merasa bosan. Nah, dari kejadian ini kira-kira apa penyebab dari guru tersebut yang masih melakukan pembelajaran yang konvensional, tidak melakukan perubahan seperti guru-guru yang melakukan pembelajarannya dengan yang lebih menarik bagi anak-anak? Begini Bu, di sekolah kami sebagian besar guru-gurunya itu Bu berusia di atas 50 tahun, sehingga mereka tidak menguasai informasi IT, tidak menguasai informasi teknologi. Mereka malas untuk belajar yang terkait dengan teknologi, sehingga menurut saya ini menjadi penyebab proses pembelajaran terkesan kurang menyenangkan dan tidak berkreatif. Jadi permasalahannya ini memang perlu ditindaklanjuti ya Pak, karena memang ada beberapa guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, tapi ada juga guru yang karena faktor usianya sehingga mereka tidak menguasai IT dan tidak mengembangkan pengetahuannya untuk mempelajari IT tersebut. Nah, kira-kira menurut Pak Wardi, hal apa yang bisa membuat guru senior ini sehingga ia dapat mengembangkan pembelajarannya agar bisa lebih variatif, Pak? Begini Bu, rencana saya insya Allah akan melakukan sebuah program, yaitu yang pertama melaksanakan semacam mentoring atau tutor sebaya. Kedua, saya berencana melaksanakan semacam IHT untuk melakukan gebrakan baru, biar anak-anak belajar menyenangkan dan kita pun guru bisa terus mengupdate ilmu kita. Luar biasa sekali nih Pak, beberapa gambaran dari permasalahan Pak Wardi. Nah Pak Wardi, yang konsultasi dengan Wakakurikulum akan mengadakan IHT, kemudian juga akan mengadakan mentoring, kemudian atau dengan tutor sebaya sehingga memungkinkan pembelajaran yang contoh-contoh yang diberikan lebih efektif untuk melakukan perubahan supaya anak didik bisa bersemangat dan juga tidak lagi membandingkan antara pembelajaran guru yang satu dengan guru yang lain ya Pak. Iya betul Bu. Nah Pak Wardi, kalau dilihat dari angka 1 sampai angka 10 itu kira-kira guru yang tadi metodenya konvensional itu ada di angka berapa ya Pak? Kalau saya menganalisa Bu, menurut saya kalau kita melihat atau memberikan angka di tengah-tengah lah Bu, sekitar angka 5 lah Bu. Gitu ya Pak, yang dari angka 5 itu kira-kira ingin meningkatkan menjadi angka berapa ini Pak Wardi? Kalau saya sih berpikir maunya paling tidak sampai di angka yang ideal Bu, ya antara mungkin 8 atau maksimal 9 lah Bu. Wah, luar biasa sekali nih Pak Wardi, peningkatan yang ingin dicapai dari angka 5 meningkat sampai angka 8 atau 9. Nah, tentunya perlu rencana ya Pak, dan tadi Bapak sudah merencanakan bersama Wakakurikulum mentoring atau tutor sebaya, dan kira-kira ada hal lain yang kira-kira Bapak ingin tingkatkan kompetensi guru tersebut dari angka 5 menuju angka 8 atau angka 9 itu Pak? Insya Allah saya ingin berkolaborasi Bu, terutama dengan guru TIK atau guru yang lebih muda yang mampu menguasai masalah informasi, teknologi
dan mengikuti perkembangan digital dan lain sebagainya, Bu. Wah, luar biasa sekali nih Pak Wardi. Saya sangat sependapat dengan Pak Wardi. Selain tadi bisa melaksanakan IHT, kemudian dengan bisa dengan tutor sebaya, Pak Wardi juga akan berkolaborasi dengan guru TIK supaya pembelajaran yang ada di sekolah ini lebih meningkat dari angka 8 ya Pak. Iya, Bu. Dan tentunya kami juga melaksanakan semua itu tetap di dalam pemantauan atau sepengetahuan dari Bapak Kepala Sekolah juga, Bu, insya Allah. Luar biasa sekali ini Pak. Dari rencana-rencana yang Pak Wardi ini, kira-kira kapan Pak Wardi akan memulai rencana ini? Kapan kira-kira akan dimulai untuk rencana ke depannya ini Pak? Plan saya, Bu, secepatnya, Bu, karena anak-anak sudah resah. Saya takutnya timbul nanti sikap atau karakter yang memilih-milih guru, jadi yang merasa perlu secepatnya untuk melaksanakan rencana ini, Bu, supaya tidak guru ini siswa memilih guru ini artinya dia mau masuk memilih guru, dia masuk guru A karena dia suka cara pembelajarannya yang menggunakan IT, dan guru yang sudah mungkin berumur 50 tahun ke atas yang tidak senang dia tidak masuk, Bu. Luar biasa ini Pak Wardi. Semoga akan segera terlaksana program-program atau rencana gambaran-gambaran yang tadi Bapak sudah rencanakan seperti itu ya Pak. Iya, Bu, supaya anak tidak membandingkan antara guru lain dengan guru yang satunya seperti itu. Nah Pak Wardi, ini luar biasa sekali. Sepertinya percakapan kita ini sudah sampai di sini dulu ya Pak. Saya sudah Bapak sudah memberikan gambaran-gambaran untuk menyelesaikan masalah yang dialami, dan nanti kita nanti bisa bertemu lagi ya Pak sekitar 2 minggu ke depan lah Pak kira-kira. Saya ingin tahu sudah sampai di mana sih dari angka 5 tadi, bagaimana peningkatannya, progresnya, sehingga bisa sampai pada angka 8 itu Pak. Nah kira-kira sudah sampai di mana? Semoga Pak Wardi bisa melaksanakan program tersebut dengan baik, dan pasti pembelajaran yang bisa berjalan dengan baik pula, dan baik itu dari pengetahuan yang sudah didapat oleh gurunya, dan anak-anak juga merasa senang terhadap pembelajaran guru-guru lainnya, dan tidak memilih lagi mata pelajaran yang disukai karena cara gurunya memberikan pembelajaran itu berbeda. Dan semoga nanti ini anak-anak lebih bisa kreatif, lebih bisa semangat belajar dalam mengikuti sesi pembelajaran yang diberikan guru tersebut. Ya, terima kasih banyak Bu Nur atas kesediaannya. Jangan bosan-bosan ya Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Lain waktu mungkin kita sampai di sini dulu ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan semoga Pak Wardi bisa menjalankan rencana tadi yang sudah ada gambarannya. Semoga berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, dan doa terbaik juga buat Ibu, mudah-mudahan semuanya Bu kita sehat selalu dan bisa bertemu lagi di kesempatan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas praktek coachingnya dari Bu Nur yang bertindak sebagai coach dan Pak Wardiansa sebagai coaching. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nur. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu tadi dari jalannya proses coaching tadi ini ada beberapa garis besar atau alur kita yang sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu munculkan dalam proses coaching ini. Kemudian indikator permasalahannya juga sudah nampak. Selanjutnya dari awal Bu Mira ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot, tadi juga sudah tampak. Ibu sudah memunculkan solusi dari Pak Wardi dalam menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Nur, apa indikator yang tampak dari pengembangan proses coaching tadi ini Bu? Silakan. Terima kasih. Jadi
motor yang tadi sudah dilakukan dalam coaching untuk pertanyaan berbobot, yaitu tampak dari Pak Wardi sudah mempunyai gambaran atau sudah mempunyai ide-ide baru untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melakukan mentoring dengan tutor sebaya. Kemudian Pak Wardi juga akan berkolaborasi dengan guru TIP untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih variatif. Kemudian Pak Wardi juga akan melakukan IHT, jadi seperti kayak yang namanya workshop, seperti itu ya Pak, nanti yang akan dilakukannya. Lanjut Bu, kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi untuk coaching berikutnya berdasarkan pengalaman dari proses coaching kita hari ini? Mungkin nanti bulan selanjutnya akan melaksanakan lagi coaching, yaitu kompetensi apa yang Ibu rasa perlu untuk dikembangkan lagi? Untuk kompetensi yang selanjutnya yang saya dapat kembangkan dalam praktek coaching selanjutnya, saya akan lebih menjadi pendengar yang aktif, kemudian bisa memunculkan kehadiran penuh yang mudah-mudahan bisa tercapai lebih baik lagi, dan semoga saya bisa mengembangkan lagi, yaitu tadi pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan berikut yang sekarang ini bisa saya kembangkan, mudah-mudahan di coaching yang akan datang saya lebih berkembang lagi seperti itu Bu. Baik Ibu, semoga nanti proses coachingnya berikutnya lebih baik lagi Bu. Terima kasih untuk waktunya untuk Bu Nur dan Pak Wardiansa. Mungkin cukup sampai di sini proses coaching kita hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai coaching pada hari ini, saya sebagai pengamat observer dan adapun saya akan memperkenalkan pengamat dua, yaitu adalah Ibu Siti Rahmia. Selanjutnya yang akan melakukan coaching adalah Pak Wardi dan Ibu Nur Hadijah. Pak Wardi sebagai coach dan Ibu Nur Hadijah sebagai coaching. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Wardi sebagai coach yang perlu saya sampaikan, yaitu menyampaikan rubrik penilaian kegiatan coaching kita yang akan kita lakukan bersama Ibu Nur ya. Jadi dalam rubrik ada beberapa item yang akan diungkap, antara lain apakah kegiatan coaching ini telah memenuhi alur cerita atau belum, dan apakah coach memberikan pertanyaan dan bagaimana coach menanggapi atau merespon pertanyaan tersebut. Terus hal apa yang kita perlu amati, apakah kegiatan coaching ini akan dilakukan memenuhi prinsip coaching antara lain seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya juga akan bertanya kepada Pak Wardi selaku coach, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Wardi pada coaching kali ini. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching pada kesempatan kali ini yaitu kesadaran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya kira seperti itu Bu. Baik, dari kompetensi yang Pak Wardi akan kembangkan itu, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan diobservasi? Menurut saya yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan Bu, yaitu kesadaran penuh dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kemudian terakhir indikator yang bagaimana Pak Wardi inginkan dalam proses coaching yang akan dilakukan nanti. Saya berharap coach dapat memahami atau menyadari penuh permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga nanti coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat memberikan gambaran baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya itu. Baik, selanjutnya saya persilahkan Pak Wardi dan Ibu Nur Hadijah untuk melakukan proses coachingnya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak Wardi telah menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan pada proses coaching kali ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Wardi. Bagaimana kabar Bu Nur bersama keluarga? Alhamdulillah Pak, sehat dan juga keluarga. Kalau Pak Wardi bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah
Alhamdulillah, syukurlah Bu. Saya juga sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat Bu. Bu Nur, maaf ya, saya perhatikan Ibu beberapa hari ini sepertinya Ibu kurang bersemangat. Ada yang mau Ibu sampaikan Bu? Iya Pak, kelihatan ya Pak kalau saya kurang bersemangat hari ini. Iya Bu, terlihat dengan minggu yang lalu Bu, waktu kita ketemu Ibu terlihat lebih fresh dan lebih santai Bu. Ada apa ya Bu Nur? Kalau tidak keberatan mungkin permasalahannya saya boleh tahu Bu? Iya nih Pak, ada sesuatu yang perlu saya ceritakan. Jika Pak Wardi berkenan, boleh dong kita bercakap-cakap sedikit tentang masalah yang saya alami. Boleh Bu, silakan dengan senang hati Bu. Apa yang Ibu Nur ingin sampaikan Bu? Terima kasih Pak atas waktunya. Sebenarnya akhir-akhir ini saya kurang semangat karena sudah beberapa minggu ini murid-murid saya itu ada terjadi meningkat tindakan bullying yang semakin kuat dan bertambah Pak di kalangan murid-murid. Oh, jadi belakangan ini Ibu Nur tidak bersemangat. Hal itu terjadi karena pembulian di kalangan murid-murid Ibu Nur ya Bu ya? Iya Pak. Kira-kira Bu Nur tahu enggak apa penyebabnya Bu? Murid-murid tersebut mengapa terlibat dalam pembulian itu Bu? Saya juga sampai saat ini masih bingung Pak. Ini terjadi di kalangan anak-anak laki-laki. Saya melihat mereka senang sekali membuli anak perempuan, dan ini terjadi setiap hari, mau itu di pagi hari, pada saat istirahat ataupun saat mau pulang sekolah. Dan dari kejadian ini ada saja murid perempuan yang sampai menangis. Yang kita tahu Pak, tindakan bully itu dapat membahayakan bagi perkembangan anak. Salah satu penyebabnya yang saya dapat gali dari mereka adalah kemungkinan mereka mengadopsi dari media-media sosial seperti itu Pak. Biasanya mereka melihat video-video seperti itu Pak. Dan ada juga yang karena hanya iseng-iseng saja atau main-main saja Pak, seperti itu Pak. Wah, pantas saja Bu Nur khawatir, apalagi ini terjadi setiap hari ya Bu Nur ya. Nah Bu Nur, apakah sudah menanyakan hal tersebut kepada anak laki-laki atau siswa laki-laki tersebut? Mengapa bisa membuli anak-anak perempuan? Beberapa kali Pak menanyakan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Dan menurut mereka hal itu biasa dilakukan karena hanya iseng, karena hanya senang melihat anak perempuannya menangis. Mungkin mereka menganggap itu lucu, tapi setelah tahu mengapa mereka berbuat seperti itu, saya kemudian memberikan pengertian bahwa bullying itu tidak baik dan sangat tidak baik dampaknya untuk psikologis anak. Kemudian saya juga sudah menyampaikan kepada anak-anak, saya memberikan contoh atas kasus-kasus tahun-tahun kemarin bahwa ada salah satu murid kita yang terkena bully dari temannya, sehingga mengakibatkan salah satu murid itu terganggu kesehatan jiwanya Pak. Seperti itu Pak. Wah, ternyata bullying itu sangat mengerikan ya Bu ya. Apa langkah pertama yang Ibu Nur lakukan kepada anak tersebut Bu? Langkah pertama yang akan saya lakukan dengan mendekati anak tersebut dan mengingatkan jika perilakunya itu dapat merugikan temannya yang lain. Kemudian saya ingin juga nanti berbicara kepada Pak Wati, kira-kira apa yang mungkin ada gambaran-gambaran untuk saya, bagaimana saya mengatasinya, seperti itu Pak. Amin. Nah, kalau saya lihat dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Nur bullyingnya itu sudah sampai di level atau yang keberapa ya Bu ya? Untuk levelnya Pak, dari angka 1 sampai 10 itu karena ini perilaku bully yang tiap hari meningkat ya Pak, berarti sepertinya ini
berada di level angka 8 Pak, dan saya berharap dari angka 8 ini perilaku bullying dapat menurun, setidaknya cara mengatasinya akan semakin mudah dan pada akhirnya ini tidak terjadi lagi bullying di kalangan anak-anak tersebut Pak. Upaya apa yang akan Ibu Nur lakukan untuk melakukan tindakan agar tahap bullying itu bisa menurun, Bu? Untuk tahap selanjutnya saya akan merencanakan melakukan beberapa hal yang sekiranya dapat membantu mengatasi perilaku bully di kalangan anak-anak, yaitu yang pertama saya akan mengedukasi anak akan dampak yang terjadi dari perilaku bully. Kemudian saya juga akan memberi teguran langsung apabila saya melihat atau mendengar laporan dari anak yang membuli. Kemudian saya juga akan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah atau guru lainnya untuk mengadakan pertemuan membahas tentang hal ini dan membuat satu tim penanganan bully oleh para guru dan melibatkan beberapa murid yang dapat membantu. Saya juga akan mengundang narasumber ahli yang dapat memberikan edukasi tentang dampak perilaku bully. Saya juga akan mengajak para guru untuk bekerja sama memasang poster-poster yang mengajak anak untuk melakukan stop bully di tempat-tempat yang biasa anak-anak kumpul, sehingga dengan melihat poster tersebut anak-anak akan menyadari dan mampu mengontrol dirinya agar tidak membuli lagi. Selanjutnya saya juga akan berkoordinasi dengan wali murid untuk menyampaikan perihal perilaku anak-anak mereka di sekolah, supaya orang tua juga untuk membantu mengedukasi anak-anak mereka di rumah. Seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Bu Nur. Bu Nur berupaya melibatkan semua warga sekolah, utamanya wali murid ya Bu ya. Nah, dari beberapa rencana yang Ibu Nur tadi telah sampaikan, kira-kira kapan Ibu Nur akan melakukan rencana tersebut? Insya Allah Pak, secepatnya saya akan laksanakan karena hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena beresiko akan lebih meningkat jika tidak mendapat perhatian khusus dari semua warga sekolah. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah dan pada kegiatan pertemuan agar membentuk tim selanjutnya mengirimkan penyampaian kepada wali murid agar hadir dalam kegiatan edukasi yang dilakukan oleh sekolah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang mampu memberikan edukasi tentang pentingnya stop bully. Dengan demikian guru akan terbantu dalam mengatasi perilaku bullying pada anak. Itu seperti itu Pak. Baik Bu Nur, semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih sudah mau bercerita. Dan saya berharap apa yang Ibu rencanakan tadi dapat mengatasi perilaku bullying di sekolah. Dan kalau Ibu Nur tidak keberatan di lain waktu, saya ingin mendengar bagaimana reaksi murid-murid Ibu Nur dan bagaimana perubahan yang terjadi setelah mendapat beberapa upaya yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Pak atas waktunya juga hari ini. Sudah mau mendengarkan cerita saya dan segera saya akan melakukan tindakan dengan beberapa rencana saya tadi. Sama-sama Bu Nur. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan batin. Cukup sekian Bu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nur sama Pak Wandi yang telah melakukan kegiatan coaching pada kali ini, dan saya selaku pengamat akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Apa yang telah Ibu Nur lakukan pada kegiatan coaching ini terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan. Alhamdulillah saat kegiatan coaching tadi ternyata indikator yang Ibu Nur sampaikan sudah tepat Bu. Terutama alur tirta dengan menyampaikan tujuan dari percakapan, kemudian identifikasi masalah yang terjadi, rencana apa yang akan Ibu Nur lakukan, serta apa tanggung jawab yang Ibu Nur tunjukkan. Kemudian tadi Ibu Nur sudah menyampaikan beberapa solusi yang Ibu Nur akan lakukan nanti ke depannya. Baik, saya sebagai pengamat juga berpendapat yang sama. Sebagai coach dan coachee Pak Wardi dan Bu Nur,
sudah melakukan percakapan dengan alur kita dengan menggali pertanyaan berbobot kepada coach dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching pertanyaan-pertanyaan terakhir. Nah, terus kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching ini, Pak Wardi? Kompetensi yang dikembangkan yakni dengan mendengar aktif dan kesadaran penuh serta mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin ini masih kurang dan perlu lebih banyak menggali informasi agar coach dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Semoga di pertemuan selanjutnya akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Wardi, Ibu Nur. Terima kasih, Bu. Saya kira cukup sekian yang saya dapat sampaikan selaku pengamat, observer. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya sebagai pengamat atau observer, Bu, saya Wardiansa, dan nanti yang akan saya observasi adalah Ibu Siti Rahmia. Apakah Ibu Siti Rahmia sudah siap? Insya Allah siap Pak. Baik, sebelum saya sampaikan, saya telah menyiapkan lembar observasi yang akan dilakukan oleh Ibu Siti Rahmia sebagai coach dan Ibu Eli sebagai coach, dan akan saya pantau. Dan mohon maaf, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Siti Rahmia. Bu Rahmia, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Siti Rahmia? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama itu kesadaran diri, pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Siti Rahmia, kira-kira indikatornya apa, Bu, supaya hal tersebut nanti bisa diidentifikasi dari kompetensi yang ingin Ibu Siti Rahmia kembangkan? Indikatornya mendengar aktif dengan pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching. Baik Bu Siti Rahmia, silakan untuk sesi coaching ini yang akan dilakukan oleh Ibu Siti Rahmia dan Ibu Eli. Terima kasih Pak. Bu Eli sudah siap? Insya Allah. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Nia. Apa kabarnya hari ini Bu Eli? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Nah, terus bagaimana dengan Ibu Nia keadaannya? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Ada apa Bu Eli? Saya lihat Ibu Eli gelisah, apalagi tadi meminta untuk waktu untuk bisa berbincang-bincang. Ada apa Bu Eli? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya berterima kasih banyak dulu kepada Ibu Rahmi karena telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Sebenarnya begini Bu, memang saya memiliki sesuatu hal yang penting yang ingin dibicarakan kepada Bu Rahmi, yaitu soal tentang sejauh saya yang selalu datang tepat waktu datang ke sekolah seperti itu Bu. Temannya yang terlambat tidak tepat waktu ya. Mengapa Bu Eli mengatakan jika rekan Ibu itu selalu terlambat datang ke sekolah Bu Eli? Karena setiap harinya saya bersama dengan rekan-rekan guru yang lain yang kita itu datang jam 7.15, sedangkan guru yang ini datang jam 7.30, bahkan dia datang sampai pukul jam 8 Ibu. Pukul 8 udah terlambat sekali itu Bu Eli ya, kok pukul 8 ya? Iya Bu, jadi begini Bu, saya sangat berpengaruh sekali pada kegiatan pembelajaran yang mestinya anak-anak ini sudah mulai pembelajaran, tapi malah anak-anak ini selalu berkeliaran di luar kelas. Dari Bu Eli yang sudah sampaikan, kira-kira apa upaya Bu Eli yang akan lakukan agar rekan guru tersebut tidak lagi lalai dalam tugasnya dan dapat mematuhi waktu, yaitu datang tepat waktu? Jadi yang akan saya lakukan adalah langkah pertama, yaitu adalah saya akan lakukan adalah mencari tahu dulu apa penyebab kenapa guru ini sehingga selalu terlambat datang ke sekolah. Apa yang Ibu dapatkan setelah mengetahui penyebab guru tersebut datang terlambat? Nah, ternyata kenapa guru ini selalu terlambat, ternyata
masalah transportasi, yaitu angkutan umum yang sangat jarang sekali lewat di depan rumahnya ibu si ini. Oh iya, karena Bu Eli sudah tahu penyebabnya, apa yang akan Ibu Eli lakukan untuk membantu guru tersebut agar disiplin kembali? Yaitu pertama saya sangat merasa sedih sekali melihat kondisi guru tersebut. Untuk itu saya menawarkan kepada beliau untuk berlangganan ojek, atau solusinya yaitu meminta tolong kepada keluarga atau tetangga yang kebetulan satu jalur dengan guru tersebut untuk diberikan tumpangan, atau dengan belajar untuk membawa kendaraan sendiri agar bisa membantu guru tersebut dengan mudah dalam pekerjaannya. Selain itu, pihak sekolah juga harus bertindak tegas dalam hal ini tentang kedisiplinan sekolah agar dapat menerapkan sistem piket bagi semua guru. Wah, hebat sekali Bu Eli, saya sangat setuju dengan rencana Bu Eli. Nah, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Eli dalam merencanakan rencana tersebut Bu Eli? Nah, saya mengharapkan semua dukungan dari semua pihak sekolah, entah itu dari keluarga, teman atau tetangga, yang dapat membantu guru tersebut agar dapat disiplin dalam pekerjaannya. Baik Bu Eli, kita sudah berada pada sesi terakhir diskusi kita pada hari ini. Kira-kira apa yang Bu Eli dapatkan dari diskusi kita di hari ini? Jadi dengan beberapa rencana yang tadi saya harapkan adalah setelah menyampaikan rencana tersebut kepada rekan guru, dapat menumbuhkan perilaku kedisiplinan dan menyadari kesalahan serta mau berubah kebiasaan terlambat tersebut menjadi disiplin kembali, dan dapat beraktivitas dengan baik dan proses pembelajaran tidak terganggu lagi dalam kelas. Baik Bu Eli, tadi ada beberapa rencana yang telah Ibu akan laksanakan. Kira-kira rencana tersebut kapan Ibu Eli akan laksanakan? Insya Allah kalau tidak ada halangan, insya Allah saya akan mulai besok ya, sehingga saya akan mengambil guru tersebut ini untuk berbicara soal personal dan menyampaikan beberapa solusi agar semua guru tersebut mau menerima dan dapat melaksanakan rencana yang akan saya sampaikan ini. Baik Bu Eli, terima kasih sudah mau berbagi cerita dan melakukan diskusi bersama untuk mencari solusi yang tepat terkait dengan permasalahan teman Ibu Eli itu tidak tepat waktu atau kurang disiplin waktu. Terima kasih Bu Rahmi, saya sudah mengambil waktu Bu Rahmi dan menyita waktu untuk berdiskusi dan mendengar curhatan saya tadi itu Bu. Sama-sama Bu Eli. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya saya ingin mendengarkan perubahan apa yang terjadi pada guru tersebut setelah bersama-sama membantu guru tersebut untuk keluar dari masalah yang dihadapinya. Cukup sekian dulu sesi coaching kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, itu cukup menarik diskusi yang telah dilakukan oleh Ibu Rahmi dan Ibu Eli. Saya sudah mengamati pelaksanaan coaching tadi, baik Ibu Rahmi dari indikator yang dikembangkan, apakah sudah tampak pada sesi diskusi tadi? Iya Pak, indikator yang dikembangkan tadi sudah tampak, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya kira itu sudah nampak semua dari beberapa obrolan diskusi tadi. Baik Bu Rahmi, jadi semua indikator yang dikembangkan semua tampak pada sesi diskusi tadi, dan saya juga melihat sesi diskusi tadi Koji sudah menemukan solusi yang akan dilakukan, dan kita tunggu hasilnya ya Bu ya. Iya Pak. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu? Baik Pak, untuk pertemuan selanjutnya yang akan saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif dengan kehadiran penuh untuk tercapai kompetensinya, dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi dan lebih berkembang lagi. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Siti Rahmia. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terwujud, dan untuk pertemuan kita kali ini saya kira cukup sekian. Terima kasih semua Ibu atas waktunya, sehingga kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya iri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.